Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 31 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gregor Tambunan. Silahkan Saudara Gregor. Selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Pencuri yang hendak mati menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 42. Sampai akhir pekerjaannya, Kristus adalah pengampun dosa. Pada tengah malam yang paling gelap, ketika bintang Bethlehem akan menghilang, di sana bersinar di tengah-tengah kegelapan moral dengan kecerahan yang berbeda dari iman orang pendosa yang sekarat ketika ia berpegang pada seorang juru selamat yang hendak mati. Iman seperti itu diwakili oleh para pekerjaan jam 5 sore yang menerima upah sebanyak yang dilakukan mereka yang telah bekerja selama berjam-jam. Pencuri itu bermohon dalam iman, dalam penyesalan, dalam kehancuran hati. Dia bermohon dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia sepenuhnya menyadari bahwa Yesus dapat menyelamatkannya jika dia mau. Dan harapan suaranya bercampur dengan kesedihan ketika dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan hilang selama-lamanya. Dia menyerahkan jiwa dan tubuhnya yang tak berdaya dan sekarat pada Yesus Kristus. Dia telah mendengar Pilatus menyatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Yohanes 19 ayat 4. Dia telah menandai sikapnya yang sama seperti Allah dan pengampunannya yang mengasihani para penyiksanya. Di antara orang-orang yang lewat, dia mendengar banyak orang membela Yesus. Dia mendengar mereka mengulangi kata-katanya dan menceritakan pekerjaannya. Keyakinan datang kepadanya bahwa ini adalah Kristus. Ketika dikutuk karena kejahatannya, pencuri itu menjadi putus asa dan putus asa. Tetapi aneh, pikiran lembut sekarang muncul. Dia mengingat semua yang telah dia dengar tentang Yesus. Dia telah mendengar kata-kata orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti dia dengan menangis. Roh Kudus menerangi pikirannya. Dan sedikit demi sedikit, rantai bukti itu pun digabungkan bersama. Di dalam Yesus, yang sudah memar, diejek, dan tergelantung di kayu salib, ia melihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesedihan dalam suaranya ketika jiwa yang tak berdaya dan sekarat menyerahkan dirinya pada juru selamat yang hampir mati itu. Dengan cepat jawabannya datang, lembut dan merdu bunyinya, penuh kasih, belas kasihan, dan kata-kata yang berkuasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kepada pencuri yang bertobat itu datang kedamaian yang sempurna dari penerimaan Allah. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gregor. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang adalah ringkasan dari pengalaman si pencuri yang disalibkan bersama Yesus namun bertobat. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 yang berkata, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Mengapa ayat ini menjadi ringkasan pengalaman pertobatan sang pencuri tersebut?
Pertama, dia mendengar kesaksian manusia. Manuskrip 52 tahun 1897 paragraf 18 berkata, dia mendengar percakapan orang-orang yang lewat. Dia mendengar banyak orang membela Kristus, mengulangi perkataannya, dan menceritakan pekerjaannya. Dan hal-hal ini tidak hanya jatuh di telinganya, benih itu jatuh ke dalam hatinya, dan pertanyaan itu datang kepadanya, orang apakah ini? Si pencuri mendengar dan dari apa yang dia dengar menjadi benih dalam hatinya. Selanjutnya, masih dalam artikel yang sama, manuskrip 52 tahun 1897 paragraf 19 berkata, tetapi keyakinan mengalir ke dalam jiwa pencuri yang bertobat bahwa ada Allah yang harus ditakuti, masa depan yang membuatnya gemetar, dan bahwa mereka berdua harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dia mendengar ini dari orang-orang yang lewat. Dia mendengar bahwa untuk setiap tindakan yang telah dilakukan kepada Kristus, untuk setiap penghinaan, setiap ejekan, mereka harus jawab kepada Allah pada hari yang besar itu, ketika setiap orang akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Oh, seandainya dia mengetahui hal ini sebelumnya seperti yang dia lihat sekarang, dia dapat saja tetap hidup. Tetapi sekarang dia akan menutup sejarah hidupnya. Semua sudah tercemar dosa. Sang pencuri mendengar semua hal ini. Apa yang terjadi kemudian? Kita lanjutkan dalam paragraf 20, masih dari artikel yang sama. Rono buat menuliskan, ketika penjahat itu menjadi dihukum karena pelanggaran dan kesalahannya di masa lalu, dia juga yakin bahwa salib adalah pusat yang bertuliskan, inilah Yesus Raja orang Yahudi, memegang anak Allah. Matius 27 ayat 37. Kemudian dia teringat akan laporan bahwa dia telah mendengar tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit dan mereka yang menderita penyakit yang menyedihkan. Dia telah mendengar bahwa dia telah mengampuni pelanggaran dan dosa, dan mengarahkan matanya yang sekarat ke atas penanggung dosa saat dia tergantung di kayu salib. Penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 42. Dari semua yang sang pencuri dengar, dia menjadi yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal ini mengingatkan kita akan Simon dari Kirene yang kita pelajari kemarin. Oleh karena salib, Simon bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Hal yang sama terjadi dengan sang pencuri ini. Di kayu salib dia tergantung, namun dia banyak mendengar kesaksian tentang Yesus, dan oleh karena kesaksian manusia tersebut, dia yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Penting sekali pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah ini. Apakah hanya ini yang dia dengar? Oh tidak. Dalam paragraf 21 dari artikel yang sama dituliskan, dia juga telah mendengar para penolak Kristus mengungkapkan kepuasan mereka bahwa dia tidak akan lagi menjadi pusat daya tarik dan memanggil orang banyak untuk mengikuti dia, bahwa mereka tidak akan lagi mendengar mujizatnya. Dia telah mendengar cercaan mereka. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi, tidak hanya perkataan yang menguatkan yang dia dengar, tetapi perkataan yang melemahkan juga dia dengar. Namun, apakah perkataan yang mencela ini melemahkan dia? Oh tidak. Paragraf 22 menjelaskan, yang berbunyi, dia telah melihat dan membaca gelar di atas kepala Yesus. Dia telah mendengar orang-orang yang lewat mengulanginya, beberapa dengan bibir sedih dan gemetar, yang lain dengan canda dan lelucon dan ejekan. Dan dia percaya semua yang prasasti itu konfirmasikan. Dengan demikian, iman yang menyelamatkan dari jiwa yang telah dibangkitkan ini menyadari bahwa dalam tindakan kematiannya sendiri bagi dosa-dosa dunia, Kristus akan membawa pengampunan dan janji hidup kekal kepadanya. Ejekan, cemoohan, serta celaan yang diberikan orang kepada Yesus tidak menggoyahkan sang pencuri. Dia malah percaya tulisan yang terdapat di atas kepala Yesus yang bertuliskan, inilah Raja orang Yahudi. Oleh iman, sang pencuri ini percaya bahwa oleh kematian Yesuslah
pengampunan serta janji hidup kekal dia dapat peroleh. Lalu, bagaimana dengan kesaksian Allah? Ayat di awal tadi berkata, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Mari kita lihat penjelasan roh nubuat dalam Story of Redemption halaman 222 paragraf 3 yang berkata, kemudian saat hatinya tertuju kepada Kristus, penerangan surgawi membanjiri pikirannya. Di dalam Yesus, diremukkan, diejek, dan digantung di kayu salib, dia melihat penebusnya, satu-satunya harapannya, dan memohon kepadanya dengan iman yang rendah hati, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hati sang pencuri tertuju kepada Yesus dan oleh penerangan surgawi, dia melihat Yesuslah penebusnya, satu-satunya harapan dia. Apakah penerangan surgawi tersebut? Roh nubuat menjawab dalam Kisah Para Rasul halaman 38 paragraf 4 yang berbunyi, hari Pentakosta membawa kepada mereka penerangan sorga. Kebenaran-kebenaran yang tidak dapat mereka pahami ketika Kristus berada bersama-sama dengan mereka sekarang terbuka. Penerangan surgawi atau penerangan sorga tersebut datang pada hari Pentakosta. Oleh karenanya, penerangan surgawi adalah Roh Kudus. Apa buktinya? Perhatikan dikatakan, oleh penerangan surgawi itu, kebenaran-kebenaran yang tidak mereka pahami ketika Kristus bersama-sama dengan mereka, akhirnya dibukakan. Lalu bandingkan dengan penjelasan berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 285 paragraf 2, yang berkata, bagi mereka mula-mula, ragi kebenaran diberikan dan melalui mereka disampaikan kepada orang lain. Banyak pengajaran Kristus mula-mula tidak dipahami oleh murid-murid, dan kerap kali pengajaran-pengajarannya tampak hampir dilupakan. Tetapi, di bawah pengaruh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ini kemudian dihidupkan kembali dengan terang, dan melalui murid-murid, kebenaran itu dibawa dengan jelas di hadapan orang-orang yang baru bertobat, yang ditambahkan kepada jemaat. Penjelasan dalam kutipan ini serupa dengan kutipan sebelumnya bahwa kebenaran yang tadinya tidak dimengerti akhirnya dibukakan dan dibuka dengan jelas. Itu semua karena pekerjaan penerangan sorga atau Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang memenuhi pikiran sang pencuri sehingga dia melihat bahwa Yesus adalah penebusnya, satu-satunya harapannya. Nah, kita semua sudah belajar dan melihat banyak bukti bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus. Apakah Roh Kristus yang memenuhi pikiran sang pencuri saat tergantung di kayu salib? Oh, tentu tidak, sebab Roh Kristus belum dicurahkan pada saat itu. Lalu Roh Kudus yang mana yang memenuhi pikiran sang pencuri? Sebelum kita lihat jawabannya, mari kita baca kutipan dalam renungan hari ini yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 258 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kudus menerangi pikirannya dan sedikit demi sedikit rantai bukti itu pun digabungkan bersama. Kutipan ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman bab 78 tentang Kalvari. Masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 381 paragraf 3 yang menjelaskan, rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikaruniakan kepadamu, kata Yesus, pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika Roh Allah menerangi pikiran hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Dengan jelas bahwa roh yang menerangi pikiran itu adalah Roh Allah, dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa dalam keadaan darurat, bukan kita yang berkata-kata, tetapi Roh Bapa yang di dalam kita yang akan berkata-kata di dalam kita. Karenanya, Roh Kudus yang menerangi pikiran sang pencuri adalah Roh Bapa. Sebab memang pada saat itu Roh Kristus belum dicurahkan, sebab Yesus belum mati, bangkit dan kembali ke sorga untuk dimuliakan. Roh Kristus dicurahkan nanti setelah Yesus kembali ke sorga, kemudian dimuliakan oleh Allah Bapa pada hari Pentakosta, dan pada saat itulah
Roh-Nya Yesus dicurahkan. Karenanya terbukti bahwa sang pencuri itu telah mendengarkan kesaksian manusia dan dia percaya. Namun kesaksian Allah, yaitu Allah Bapa, lebih kuat lagi, sebab Allah Bapa lah yang mengenal anaknya dan kesaksian Bapa adalah tentang anaknya. Penerangan inilah yang memenuhi pikiran sang pencuri sehingga akhirnya oleh iman dia percaya bahwa Yesuslah juru selamatnya, satu-satunya harapannya. Kita baca satu lagi kutipan yang menjelaskan tentang Roh Allah ini. Dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 158, paragraf 2, yang berkata, Roh Allah menerangi pikiran penjahat ini yang memegang Kristus oleh iman, dan sambungan demi sambungan, rangkaian bukti bahwa Yesus adalah Mesias digabungkan bersama sampai korban yang menderita seperti penghukuman terhadap dirinya sendiri berdiri tampil di hadapannya sebagai anak Allah. Jelas sekali bahwa Roh Allah, yaitu Roh Bapa yang menerangi pikiran sang pencuri, dan melalui kehadiran Roh Allah dalam hidupnya, dia menerima kesaksian Allah yang lebih kuat bahwa Yesus adalah anak Allah, sang Mesias, sang juru selamatnya, satu-satunya harapan dia. Dan oleh karena kepercayaannya ini, Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 157, paragraf 2, yang berkata, Yesus tidak menjanjikan kepada pencuri yang bertobat bahwa ia akan pergi bersamanya pada hari penyaliban mereka ke Firdaus, karena dia sendiri tidak naik kepada Bapanya sampai 3 hari sesudahnya. Lihat Yohanes 20 ayat 17. Tetapi dia menyatakan kepadanya, Aku berkata kepadamu hari ini, yang berarti untuk mengesankan fakta itu di benaknya bahwa pada waktu itu, sementara mengalami aib dan penganiayaan, dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah pengalaman sang pencuri yang tergantung di kayu salib. Dia datang pada jam 5 sore, namun dia menerima upah yang sama dengan yang telah bekerja berjam-jam sebelumnya. Sebab keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Dan inilah yang dimiliki oleh sang pencuri. Bagaimana dengan kita? Kita pun bisa. Terimalah Roh Kristus, maka kita akan mengalami pertobatan yang sama. Sebab Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka dengan sendirinya saat menerima Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, Bapa hadir dalam hidup kita juga. Maka jaminan hidup kekal menjadi bagian kita, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus nanti. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini melalui pengalaman pencuri yang disalibkan bersama Yesus. Kiranya ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami, bahwa mendengar akan kesaksian manusia yang menguatkan tentang anak Allah, dan terlebih mendengarkan kesaksian Allah yang lebih kuat tentang anak-Mu, menjadi bagian hidup kami, mengubahkan hidup kami, agar kami dapat melihat bahwa Yesuslah satu-satunya harapan kami, Yesuslah Mesias kami, Juru Selamat kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.